Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi permintaan salah satu penonton setia kami yang meminta review saham ANJT di tahun 2024. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi beliau sudah minta 2 kali di beberapa komentar kami untuk minta review ANJT Bang. Di sini juga mengatakan ANJT Bang, aku udah mulai masuk di harga 710, gimana prospeknya? Oke. Pertama, ANJT itu saham sawit. Yang mana kita tahu harga sawit ya palm oil itu di tahun 2023 itu kurang mendapatkan momentum. Jadi momentum dulu pas di awal-awal tahun 2022 karena krisis energi waktu itu yang batu bara naik luar biasa dan lain sebagainya. Tapi kemudian overall harganya jatuh di bawah 4.000 di bawah 4.000 ya. Jadi seperti itu. Nah, perlu diketahui ANJT ini memiliki komposisi masyarakat cukup kecil. Jadi hanya 8%. Jadi kalau misalkan Anda masuk ke sini, ini kan sudah istilah katanya kapitalisasi pasarnya kecil, komposisi masyarakat juga kecil. Ya Anda tahu sendirilah, naik turunnya bisa sangat lincah. Dan yang memegang ini gede banget ya, Austindo, Kencana Jaya, sama PT Memimpin dengan Nurani. Kalau kita melihat ini, artinya ini perusahaan yang bagus. Kalau kita melihat hal ini, karena apa? Dia rela menggenggam sampai 80% ini pengendalinya dari 2. Nah, kalau pemegang saham ini berkurang karena harganya turun. Jadi sekarang cuma 6.500. Nah, perlu diketahui komposisi pemasukan ANJT ini unik. Ada namanya tepung sagu, ada namanya edamame, dan lain-lain. Jadi tidak hanya sawit, tapi mayoritas itu sawit. Sawit mentah 158 juta, inti sawit 14 juta, minyak inti sawit 776.000 US dollar ini ya, US dollar. Tepung sagu sekian, edamame sekian. Jadi mayoritas sangat besar, mungkin bisa dikatakan 98% ini sawit. Nah, kita lihat pemasukannya. Pertama ya, perlu diketahui bahwasanya yang namanya ANJT itu tidak sama dengan perusahaan sawit lainnya. Apa? Yang lain untung, dia rugi. Ya. Kuartal 1 Anda lihat ini ANJT, ini SMAR, ini SGRO. Jadi periode kuartal 1 dia rugi besar, makanya harganya jatuh ya, kuartal 2 mengecil, kuartal 3 mulai untung ya. Setahu kami ini penyebabnya adalah kalau nggak salah replanting atau apa gitu. Tapi yang perlu diingat, sisi rahasianya dari saham ini kan ANJT yang ini ya, saat yang lain itu jatuh dibanding kuartal 3 2022, ini kan jatuh, ini juga jatuh, SGRO ini juga jatuh, ini naik 2 kali lipat dibanding kuartal 3 2022 ya. Artinya ini bisa meledak kalau kita membaca hal ini. Ini kan dari rugi laba ya. Nah, kita lihat berikutnya. Profitabilitasnya itu menurut kami sudah lumayan, 7% ya. Profitabilitasnya lumayan. Kalau secara valuasi ini memang murah sekali. Tapi bicara saham bagus tidak, karena P/nya besar. Ya sekali lagi tadi kan rugi ya. Tapi kalau bicara valuasi murah. Kenapa? Book value-nya 0,3, price to sales-nya 0,6. Ya, ini murah tapi tidak begitu bagus. Hanya akan seperti itu, yang saya baca itu akan. Cuman ini perusahaan sehat. Kenapa saya katakan demikian? Cash flow-nya juga oke, free cash flow-nya juga oke. Nah, mari kita bandingkan dengan perusahaan yang lain.
Kalau dibanding perusahaan yang lain secara PBV ini paling murah, 0,3. Secara price to sales juga sama ya, ini 0,6, tergolong yang murah. Nah, tapi kalau kita bicara secara efektivitas perusahaan, ini paling jelek karena rugi tadi. Tapi ya, yang perlu diperhatikan adalah net profit marginnya. Yang lain ya, bahkan SMA Air itu hanya 1%, Ali itu 6,8%, ini sudah 7%. Nah itu, jadi istilah katanya sisi rahasia lah kalau kita jeli melihat ya. Kemudian ini juga perusahaan yang membagikan dividen, jadi bukan perusahaan yang kaleng-kaleng. Tapi ini tahun lalu, kalau tahun sekarang yang rugi saya nggak tahu. Nah, apa sih keunggulan utama dari ANJT? Pertama, ya, produksinya tumbuh, di mana per Oktober itu naik sampai 5%. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau produksinya tumbuh, otomatis pemasukannya juga akan naik, ya. Yang berikutnya, ini saham setahu kami ya, ini kan per akhir 2022 Lo Keng Hong itu pegang. Jadi kalau Lo Keng Hong pegang, sederhananya kita ya, ini perusahaan bagus, cuman masalah naik kapan kita nggak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, produksi sekali lagi ini juga ada naik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu perlu diingat, Om Benix setahu kami itu pernah membuat video tentang berkunjung ke ANJT. Nah, kalau misalkan Lo Keng Hong sama Om Benix ini sudah menyampaikan bahwasanya sebuah perusahaan, ya kita mikirnya mereka kan sudah ahli ya, jadi ya ini perusahaan bagus, seperti itu. Nah, kita prediksi di tahun 2024 itu banyak yang mengatakan bahwasanya CPO itu akan bullish. Ini loh, akan bullish ya. Kenapa akan bullish? Salah satunya karena El Nino, produksi akan turun, permintaan tetap, maka harga naik. Yang berikutnya perlu diingat juga, penetapan B35 biodiesel 35%, yang setahu kami tahun 2024 akan melangkah kepada 40% atau B40. Ini tinggi. Kalau tinggi seperti ini, konsumsi akan naik. Konsumsi naik, maka supply-nya akan kurang, padahal demand-nya akan semakin tinggi. Nah, kita lihat ini kan bahan bakar Indonesia. Produksi minyak buminya turun, konsumsinya naik. Solusinya bagaimana? Ya biodiesel itu salah satunya. Jadi digenjot terus. Nah, ini juga kami mendapatkan info Pertamina berencana memulai program ini pada 2024. Ya, tahun depan. Ini kan 2023, tahun depan berarti 2024. Jadi kalau mau investasi sekarang, masalah utama yang nggak pernah selesai di CPO. Apa itu? Dimusuhi oleh Uni Eropa. Uni Eropa itu punya peraturan melarang impor produk hasil olahan CPO. Itu musuh utama dari dulu, nggak selesai. Kalau versi kami ya, kunci utama daripada saham CPO adalah kalau B40 ditetapkan, harga naik. Menurut kami seperti itu. ANJT tentu saja salah satu yang akan mendapatkan ketiban untungnya. Kabar bahagianya ini, kalau bagi Anda holder ANJT, apa? Sahamnya mulai naik. Ada yang mulai akumulasi. Ini lihat. Nah, naik. Kita lihat ini. Nah, terjadi akumulasi yang cukup besar. Ini. Lihat. Foreign flow mulai naik. Mulai, ingat berarti belum banyak, mulai. Nah, Anda lihat ini. Kemarin foreign flow beli sampai 272 juta, sell-nya cuma 82. Kemudian bid-nya sudah tinggi 15.000, di sini offer-nya hanya 4.000. Trade book-nya, buy lot-nya juga banyak ini. Lihat dibandingkan sell lot. Ini terjadi Jumat kemarin. Nah, tapi sekali lagi ini kan hanya hasil bacaan kami. Bisa jadi berbeda di masa depan, silahkan Anda simpulkan sendiri karena ini kami mendapati
permintaan review daripada penonton setia kami. Tetap semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda bertanya, Bang, saham hijau pegang sawit nggak? Pegang. Kalau perusahaannya apa? Kita tunggu nanti kemudian. Tapi kami pegang karena potensi tahun 2024. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Semoga saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.